Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatannya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, hayya nabda'u darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ustazah akan menjelaskan materi pembelajaran kita, yaitu tentang gerak pada lintasan lurus atau biasa disapa dengan gerak lurus. Oke, dari pembelajaran hari ini nantinya antum diharapkan bisa menjelaskan pengertian jarak dan perpindahan, menjelaskan pengertian kelajuan dan kecepatan, menjelaskan pengertian kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mengamati benda yang bergerak, bahkan kita sendiri loh yang menggerakkannya, atau yang bergerak adalah diri kita sendiri. Nah, pernahkah kamu memperhatikan sebuah mobil yang berjalan, seorang anak yang berlari, kereta yang berjalan, buah yang jatuh dari pohonnya, dan seseorang yang bersepeda? Jika kita perhatikan semua benda yang kita amati tersebut membentuk suatu lintasan. Lintasan apakah itu? Ya, tepat sekali, lintasan lurus. Coba perhatikan video berikut. Dari video tersebut, apa yang terjadi pada mobil? Apa yang terjadi pada sepeda? Apa yang terjadi pada motor? Mengapa mobil dan motor dikatakan bergerak? Bagaimana bentuk lintasan mobil dan motor? Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu acuan tertentu. Nah, sedangkan dari video tersebut, kita juga mengetahui bahwa gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui bagaimana benda dikatakan bergerak dan apa itu gerak lurus. Dara telah diberitahu lokasi toko baju 40 meter dari tempatnya berada. Saat ini Dara berada di depan toko mainan. Dara pun berjalan ke toko baju, tapi tiba-tiba temannya menelpon untuk ke toko bunga. Lokasi toko bunga berada 30 meter dari toko mainan. Nah, apakah Dara dikatakan bergerak? Mengapa? Apakah selama Dara berjalan, dia dikatakan berpindah tempat? Berapa besar perpindahan Dara dari toko mainan ke toko bunga? Kemanakah arah perpindahannya? Ya, dalam fisika, seberapa jauh Dara berjalan, kita menyebutnya sebagai jarak. Nah, jika kita menyebutnya dengan arah, seperti Dara berjalan ke toko baju ke arah timur sejauh 30 meter, dalam fisika kita menyebutnya sebagai perpindahan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu jarak dan perpindahan, serta perbedaannya. Mudah bukan? Untuk mengetahui kamu sudah paham atau belum, coba deh selesaikan persoalan berikut.
Seorang anak berjalan 2 meter ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 6 meter, dan berbelok ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah: perhatikan gambar berikut. Awalnya si anak berjalan 2 meter ke barat, lalu ke selatan 6 meter, dan ke timur 10 meter. Kita buat garis bantu agar ini membentuk suatu segitiga untuk memudahkan pengerjaannya. Jadi, perpindahannya di sini. Kamu masih ingat rumus Pythagoras kan? Nah, diingatkan kembali ya. Jadi, perpindahannya sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 menjadi akar 100, sama dengan 10 meter. Nah, untuk menentukan arah, kamu tentunya sudah sangat hafal kan arah mata angin? Nah, jadi ia ke arah tenggara. Jadi, perpindahan Cianak 10 meter ke arah tenggara. Oke, kita kembali ke analogi pertama tadi. Jika Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju sejauh 20 meter, ketika kita mengetahui waktu yang dibutuhkan Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju, maka timbullah sebuah pertanyaan, seberapa cepatkah Dara sampai ke toko baju? Nah, besaran fisis yang menjelaskan seberapa cepat benda bergerak adalah kelajuan. Kelajuan adalah ukuran yang menyatakan seberapa cepat benda bergerak, atau secara umum diketahui bahwa kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Adapun satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Nah, bagaimana cara kita menentukan kelajuan Dara? Kita mengetahui bahwa jarak dari toko mainan ke toko baju 20 meter dan waktu yang dibutuhkan Dara adalah 20 detik. Nah, dari persamaan sebelumnya, V sama dengan S dibagi T. V sama dengan 20 meter dibagi 20 sekon. V sama dengan 1 meter per sekon. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita belum membahas arah ketika kita berbicara tentang kelajuan. Nah, bagaimana jika saya mengatakan Dara berjalan 1 meter per sekon ke arah kanan? Nah, ketika kita berbicara kelajuan dan arah, kita berbicara tentang kecepatan. Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Nah, dari pengertian kecepatan tersebut, kita dapat merumuskannya. Kecepatan sama dengan perpindahan per waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Nah, bagaimana kita menentukan kecepatan Dara? Kita mengetahui bahwa perpindahan yang dilakukan Dara adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkannya adalah 20 detik. Sehingga V sama dengan S dibagi T. V sama dengan 20 meter dibagi 20 detik. V sama dengan 1 meter per sekon. Nah, sekarang coba kita selesaikan masalah berikut. Ahmad berjalan 2 meter dengan waktu 5 detik. Jody berjalan 4 meter dengan waktu 5 detik. Berapa jarak yang ditempuh Ahmad dan Jody setelah 5 detik? Berapa perpindahan yang ditempuh Ahmad dan Jody setelah 5 detik? Berapa besar kelajuan yang dilakukan oleh Ahmad dan Jody? Berapa kecepatan yang dilakukan oleh Ahmad dan Jody? Silahkan kerjakan di buku fisikanya.
Oke, terima kasih telah melihat video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.